Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta buah dimanapun berada, mudah-mudahan sore ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Saya akan coba bercerita ya. Dahulu kala 2012 ketika masih zaman jahiliyah, ada petani tampan menanam mame sapote dari biji ya, diindikasikan itu adalah biji magana, dan sampai sekarang 2023 sudah sebesar ini ya teman-teman. Beliau menanam ini tanpa proses grafting ya, sudah cukup besar, bercabang dari bawah ya, itu ke atas, dan sudah 5 kali panen sampai tahun 2023 ini ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman hitung berapa tahun ya, 2012 ke 2023, 5 kali panen. Itu buahnya dibungkus ya teman-teman, sudah agak-agak besar. Kenapa dibungkus? Karena kalau sore-sore ya, di sini di halaman itu banyak anak-anak main bola, kadang-kadang kena salto ya, jadi dibungkus. Juga ada yang ini dicangkok, itu buahnya cukup besar. Ini udah tembus 1 kilo lebih kalau dipanen. Hanya saja katanya belum waktunya ya teman-teman. Dan seperti apa karakter daunnya ini ya, seperti itu. Ini nonim ya, tanpa proses grafting teman-teman. Apa iya saya harus manjat? Gerimis itu di atas ada sekitar 50 bijian lebih loh ya. Hanya saja karena ini dia melewati tembok pekarangan orang ya, hukum sosialnya kan harus dirapikan seperti itu kata pemiliknya. Ini juga buahnya lumayan besar ya teman-teman, dibungkus hampir sundul kepala. Itu seperti itu. Coba ya kita naik ke atas. Berarti saya ulang lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berjejeran sama pohon kepel ya. Tuh. Anginnya satu. Nah, ini sebagian ada yang dicangkok. Ini. Oke, dilanjut ada iqomah ya, adzan asar itu ya, seperti itu.
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjut. Itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau dari atas, karakter daunnya dia agak memanjang seperti itu. Jadi saya menyebutnya ini nonim ya teman-teman. Sudah berbuah. Dan mengenai tadi keterangan saya di awal, ketika itu yang disemai adalah biji magana, mungkin beberapa teman-teman lebih paham ya, nonim itu apa, atau NN ya, atau tidak bernama, ataupun bahkan ini bisa disebut dengan magana itu sendiri. Hanya saja tentunya harus mendapatkan beberapa karakter dengan semisal rasa buah ataupun karakter daun, tingkat kemanisan, kadar air dan lain-lain sebagainya, dengan sesuatu yang disebut magana yang sudah ada di pasaran ya, di pasaran bibit maksudnya. Dan tentunya ada beberapa orang yang sudah atau sering mereview rasa daripada magana itu sendiri ya. Mengenai karakter buah ini teman-teman yang saya amati, jadi ada yang agak bulat, dan tadi di bawah ada yang cukup lonjong juga ya. Potensinya juga cukup genjah ini teman-teman. Cuman untuk saya pribadi, saya tidak berani menyebut ini ya teman-teman dengan tag magana seperti itu. Karakter buah yang pernah saya review dari pohon ini ya teman-teman, dia agak-agak kering. Cuman untuk karakter, kata orang-orang yang kena prank setelah dia beli buah, aroma ubi dan lain sebagainya sudah berkurang ya. Hanya saja untuk kadar airnya ini buah masih kurang kalau dibandingkan semisal Lorito atau Havana atau Alkil, karena memang sudah bukan satu jenis ya, atau memang varian yang berbeda seperti itu. Dalam perputaran industri yang lebih besar, tentunya jika memang memungkinkan, ketika ada pohon-pohon seperti ini ya, buah apapun itu, tentunya pemiliknya memiliki kesempatan untuk mendefinisikan nama ataupun jenis yang mau dinamakan ya teman-teman. Hanya saja itu kan perlu proses, perlu melibatkan instansi pemerintahan dan lain sebagainya, dan jujur pastilah mengeluarkan cuan ya, seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Artinya pada dasarnya di Indonesia itu sangat memungkinkan buah jenis apapun memunculkan karakter-karakter baru ya kepada peminatnya. Kenapa? Karena kesuburan tanah dan lain sebagainya seperti itu. Saya rasa ini cukup bagus ya, dan sepertinya ini sebenarnya masih bisa tinggi lagi ya teman-teman pohon. Hanya saja kan itu tadi waktu saya spill dari bawah, kearifan budaya lokal ya,
jadi dia ditebang sebagian, dipotong. Ada juga yang diselamatkan melalui proses pencangkokan karena memang menutupi pekarangan orang, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman, ini keren ya, dan bawahnya juga cukup besar. Itu karakter kulitnya dia nggak kasar, halus, mirip-mirip Magana ya. Tapi sekali lagi saya tidak berani menyebut ini dengan Magana ya teman-teman. Silahkan simpulkan sendiri. Sekali lagi ini karakter daunnya seperti ini ya. Tuh. Tanpa melalui proses grafting dahulu kala ya, di zaman baheula seperti itu. Dan ini pohon berbuah, dia tanpa dipupuk yang ekstrim-ekstrim loh ya. Kohek kambing pun saya tanyakan kepada pemiliknya, dia tidak pernah pakai, kecuali kemarin pas kemarau panjang itu dia sempat diguyur beberapa air ya, karena khawatir takut kolap seperti itu. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri, mau menanam murni dari biji tanpa grafting ataupun hasil grafting, yang penting menanam dan menanam ya, seperti itu. Dan saya masih punya PR untuk turun ke bawah ya. Tuh. Jadi saya akhiri videonya ya. Next kita sambung kembali. Salam pecinta buah, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.